Nah, ini kucing. Nih udah bagus nih. Kucing. Kucing ya. Kucing. Halo, hai, apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Ya, seperti yang kalian lihat tadi di awal video, ada aku mewakilkan si Ucing, ucapkan terima kasih. Kucing ada di Palembang, dimana berkat teman-teman yang nonton video ini dan juga lain-lainnya, aku punya dana untuk membantu kucing yang benar-benar skebis parah ya, sakit parah ya, dan sekarang sudah sembuh banget ya, udah suntik yang kedua ya, lumayan sembuhnya ya, dan semoga ini menjadi amal jariah ya. So jangan lupa teman-teman ya, bantu aku untuk mengumpulkan dana donasi untuk membantu kucing jalanan, pembangunan masjid dan lain-lainnya dengan cara nonton video aku dan juga subscribe channel aku, like, komen, dan juga tentunya ya bunyikan tombol notification-nya ya apabila teman-teman merasa bahwa video ini atau video channel aku bisa membantu teman-teman dalam memecahkan masalah kucing, ataupun juga di channel aku ini teman-teman bisa mendapatkan amal pahala yang lebih panjang, amal jariah gitu ya teman-teman ya, sehingga nanti kita berada di alam sana ya, udah berada di alam keabadian, amal dan pahala kita tetap dicatat. Karena untuk pembangunan masjid juga aku salurkan ya melalui hasil YouTube ini. Oke, bagi bagi teman-teman kaum rebahan dan juga bagi kaum Google golongan single, aku doakan kalian mendapatkan pasangan di tahun ini. Langsung aja mari kita check it out. Ya teman-teman, di kali ini aku ingin membahas ya mengenai yang disebut dengan pemilihan dry food yang tepat ya, pemilihan makanan kucing yang tepat. Apakah itu harus mahal, harus merek-merek yang ternama, atau harus yang begini dan begitu ya teman-teman ya. Berikutnya ada tipsnya teman-teman, so stop stay tune ya teman-teman ya. Yang pertama ya, tidak harus mahal teman-teman ya, tidak harus mahal. Contohnya kucing aku ya, kucing aku kalau lagi kucing aku sih gimana ya, aku berusaha memberikan makanan yang mahal tuh yang harga 140, 150 atau harga sekitar 90-an ya. Tapi kucing aku itu gimana ya, dia lebih doyan kepada makanan murah gitu, makanan kaum duafa ya gitu ya. Oke. Jadi dia lebih doyan Valley Bite gitu ya, dan hasilnya gemuk-gemuk ya, bisa teman-teman lihat seperti ini videonya atau fotonya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, videonya atau fotonya teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Mereka gemuk-gemuk semua, mereka makanannya Valley Bite ya. Nggak tahu ya, aku kucing yang aku adopt dari adopter yang mahal, yang bagus-bagus gitu juga, sampai ke rumah aku berusaha memberikan makanan yang mahal itu, tapi dia tetap aja gitu nyampe di rumahku auranya jadi aura Mustafa ya, muka serem tapi Mustafa ya, muka serem tapi nestapa ya teman-teman ya. Oke, jadi mereka ini kaum duafa banget ya, tapi syukurlah ya mereka sangat-sangat memahami aku ya, dimana aku juga bukan dari kaum sultan dan lain-lainnya ya. Dan teman-teman, tips kenapa mereka bisa gemuk seperti ini ya teman-teman, ada beberapa tips lagi yang akan aku berikan ya. Jadi untuk makanan kucing yang terbaik adalah yang cocok dengan mereka ya, yang sesuai dengan selera mereka ya, dan juga tidak membuat mereka mencret. Nah, mereka selama mengkonsumsi makanan ini teman-teman, mereka tidak mencret sama sekali ya teman-teman ya gitu ya. Nah, terus teman-teman, untuk pemilihan makanan yang tepat buat kucing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya ingin nih ya, ingin transisi dari makanan yang mahal ke yang murah ya. Kalau aku sih gini ya, aku nggak tahu, aku nggak ada transisi. Jadi aku tetap ketika datang kucing baru, aku memberikan makanan dia sesuai dengan yang dia suka, yang biasa dia makan ya kan.
Nah, aku memberikan makanan seperti itu, tapi ada kalanya dia tuh mencolong makanan kucing yang ada di rumah aku ya, di tempat lain gitu ya, kayak Felibite, dan pure murni 100% dia makan Felibite gitu. Nah, tapi tidak mencret gitu. Berarti itu cocok dengan dia ya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau teman-teman ingin merubah makanannya ke makanan yang lebih murah atau bagaimana, tentunya teman-teman harus perhatikan adalah transisi dari makanan tersebut. Masa transisi itu misalnya teman-teman memberikan seperempat makanan yang baru, kemudian sisanya adalah makanan yang lama gitu ya. Nah, selama seminggu teman lakukan, kemudian minggu ke depannya setengah makanan yang baru, setengah makanan yang lama. Minggu depannya lagi setengah seper apa ya, nggak ngerti deh. Pokoknya setengah tambah seperempat gitu ya. Nah, sisanya makanan yang lama gitu. Dan minggu berikutnya pure murni makanan yang ini ya, makanan baru semua. Teman-teman lakukan transisi seperti itu untuk menjaga supaya dia tidak menstret dan juga lain-lainnya ya. Jangan teman-teman langsung mengganti makanannya langsung total gitu ya. Kan ada tuh kalau kita ke pet shop atau kemana gitu ya teman-teman ya, orang jual-jual makanan kucingnya. Oh, ini karena proses detoksifikasi makanya dia mencret gitu ya. Oh, ini karena makanan baru nggak apa-apa deh, cuma seminggu doang dia mencret, nanti lama-lama dia juga nggak mencret Ya, kejam banget tuh sales ya. Kalau aku sih, kalau dia ngomong gitu ya, aku jawabnya kayak gini. Kalau kamu mencret selama seminggu mau nggak? Mulus-mulus selama seminggu mau nggak? Gitu ya. Kalau aku gitu ya. Jadi kasihan banget kalau teman-teman kucingnya harus melalui tahap proses katanya detoksifikasi lah, mencret seminggu lah, tuh mulusnya gimana? Kasihan nggak teman-teman ya? So, jangan lakukan pertukaran makanan mendadak banget, dan jangan tergiur dengan perkataan manis dari para marketing makanan kucing yang ada di pet shop atau ada di mana-mana gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk next selanjutnya ya, kenapa kucing aku makan Felibite gendut-gendut ya? Memang dasarnya Felibite bagus buat kucing kalau menurut aku ya, itu makanan murah ya. Meskipun nggak di endorse gitu sama Felibite gitu loh. Nah, yang aku tambahkan untuk kucing aku itu adalah aku memberikan serum untuk nafsu makan dia, supaya nafsu makan dia itu bertambah banget ya. Yang harganya 120.000 per botol. Untuk ordernya boleh teman-teman order di sini ya, nomor WA ini. Nah, serum itu membuat dia tuh, jadi ketika diberikan serum itu nggak pakai nunggu lama, nggak pakai nunggu berhari-hari ya. Misalnya hari Senin diberikan, hari Selasa dia udah lahap makan gitu ya. Nah, serum ini bagus banget untuk mengobati kayak penyakit kaliki, distemper, dan juga lain-lainnya. Dan ini bagus banget ya sebagai vitaminnya si kucing gitu. Nah, inilah yang membuat si kucing itu menjadi gemuk dan gendut gitu ya teman-teman ya. So, ada juga teman-teman, kucing aku kenapa bisa gendut dan lain-lainnya, dan bulunya bisa lebat dan lain-lainnya. Aku juga memberikan vitamin bulu, yaitu serum hair and skin. Kalau aku lihat sih manfaatnya ya mirip lah dengan Royal Canin hair and skin, yaitu fokus pada bulu dan juga kulit ya, sehingga bulunya tuh menjadi lebat dan juga bagus, cocok untuk kontes kucing. Dan ini harganya Rp110.000, bisa juga diorder di nomor WA tadi ya teman-teman ya. Dan itu bagus banget teman-teman ya. Kalau menurut aku sih ini sangat mengiris sekali ya, karena gini loh, satu botol kan harganya sekitar Rp110.000 ya teman-teman ya. Nah, Rp110.000 itu bisa dipakai buat 2 bulan, dan itu hasilnya nyata banget. Seminggu atau 2 minggu pemakaian itu bulunya masih lebat, dan juga bisa mengobati jamur dan juga lain-lainnya teman-teman. Nah, itu rahasia aku teman-teman ya, kenapa kucing aku makan makanan yang murah tapi gendut, bulunya lebat dan sehat. Nah, itu yang aku berikan teman-teman. So, teman-teman juga bisa nih, misalnya teman-teman di rumah nggak ada budget ya untuk beli vitamin yang aku sebutkan, teman-teman bisa kok membeli vitamin yang ada di pet shop. Jadi, misalnya anak teman-teman makannya makanan murah bukan murahan ya. Makanan yang murah gitu ya, bukan murahan teman-teman, salah paham loh, yang murah, yang cocok di dia, tapi teman-teman ingin hasilnya lebih maksimal ya, gimana caranya? Lengkapi dengan vitamin yang ada di pet shop teman-teman. Seperti itu ya teman-teman yang aku lakukan untuk membuat kucing aku lebih sehat. Next selanjutnya, untuk pemilihan dry food yang benar dan tepat buat anabul si kucing, teman-teman bisa kok ngecek ya. Misalnya ada nih merek si A nih, bagus katanya kan, kata si oh ini bagus maksudnya bla 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 bla. Teman-teman bisa ngecek dulu nih kebenaran dia ya di www.gombel
www mak lampir bukan ya. www daily female gitu ya teman-teman, bisa cek ya. Sana kan ada forum-forum untuk khusus wanita ya. Di sana tuh ada juga ngebahas masalah soal makanan si A, si B, si C, makanan kucing, makanan genderuwo, makanan Cina juga lainnya tuh lengkap ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa juga ya atau ngecek di www Kaskus ya. Dengan teman-teman ketik www Kaskus misalnya merek A forum gitu. Nanti akan muncul tuh berbagai macam pembahasan, review dan juga lain-lainnya. Teman-teman bisa ngecek oh apakah ini bagus atau tidak, apakah ada efek samping atau tidak. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini tentunya ya, teman-teman. Nah, jadi itulah langkah step-step ya pemilihan makanan yang tepat buat kucing. Yang pertama, aku ingin merangkumkan kembali ya. Yang penting makanan itu tidak harus mahal ataupun murah, yang penting cocok buat si kucing gitu. Ya, teman-teman ya. Dan yang kedua, si kucingnya doyan dengan makanan tersebut gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, teman-teman harus survei dulu ke internet ya, browsing Google dan juga lain-lainnya untuk mengetahui apakah makanan yang akan teman-teman berikan untuk anak bul teman-teman itu cocok atau tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tips dari aku teman-teman ya. Dan kayaknya ada satu poin lagi deh teman-teman, bonus poin gitu teman-teman ya. Oke. Nah, poin ini adalah ya, nah untuk poin yang terakhir adalah teman-teman bedah dulu komposisinya teman-teman ya. Komposisinya itu teman-teman bisa lihat, yang penting terdapat di dalamnya adalah chicken milk atau sapi milk ya, beef milk atau apa gitu ya teman-teman ya. Bukan biba milk ya, biba milk itu haram ya teman-teman ya. Teman-teman cek dulu kandungan di dalam ininya apa ya, di dalam dry food itu apa ya. Yang penting dia mengandung daging gitu teman-teman, bukan flavor ya. Kalau flavor tuh hanyalah perasa ya teman-teman. Dan kalau menurut aku sih makanan terbaik kucing ya kalau bisa sih grain free. Grain free itu artinya tanpa biji-bijian. Banyak kok mereknya kok teman-teman ya. Teman-teman bisa cek ya apakah makanan kucing teman-teman tuh grain free atau gimana. Nah, kalau sekarang atau saat ini teman-teman makanan kucingnya sudah cocok di kucingnya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih kalau teman-teman masih budgetnya masih oke, jangan ditukar-tukar atau ditransisi teman-teman ya. Nah, dan juga untuk next point atau poin bonusnya teman-teman ya, carilah makanan kucing yang tentunya sesuai dengan budget teman-teman tapi beredar di pasaran banyak gitu teman-teman ya. Jangan merek yang ini tapi yang di pasaran dikit aja, distributornya dikit aja gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman beli kepada distributor si A, pet shop si A, teman-teman beli tiba-tiba teman-teman butuh lagi ya untuk kelanjutan selanjutnya, tiba-tiba dia nggak ada stoknya gitu. Distributor si A juga nggak ada stoknya, teman-teman bingung dong gitu ya. Carilah makanan kucing yang merakyat ya teman-teman ya, makanan sejuta umat yang banyak di pet shop ada, di pasar ada, di supermarket ada ya. Oke, di mana-mana ada ya teman-teman ya. Carilah makanan kucing yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah selesai pembahasan aku, dan jangan lupa untuk kalian subscribe lagi channel aku, like, komen, dan juga share ya. Bunyikan tombol notification-nya teman-teman ya. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bisa mengedukasi teman-teman dan membantu teman-teman dalam beramal ibadah dan mengumpulkan amal jariah tentunya ya teman-teman ya. Oke, aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, yang kaum hijau tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat segera nikah di tahun ini ya teman-teman ya. Oke, dan ya mudah-mudahan sih gas 3 kilo kalian tidak habis ya. Salam kopi Sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Bye Olda.